Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya excited banget hari ini karena materi yang bakal kita kupas ini luar biasa deep. Kita bakal membedah wisdom kuno dari surat ke-83, yaitu Al-Mutaffifin. Menariknya, kita nggak cuma bahas sejarah, tapi kita jadikan ini semacam cermin super jernih buat ngelihat psikologi modern kita sendiri. Jadi siap-siap ya, kita bakal ngelakuin perjalanan yang luar biasa, mulai dari kebiasaan-kebiasaan mikro kita sehari-hari, sampai ngebahas realitas kosmik makro tentang gimana sih alam semesta ini sebenarnya bekerja. Ini bukan cuma teks kuno teman-teman. Ini tuh sistem tentang keadilan, kejujuran, dan gimana setiap tindakan kita itu menggema sampai ke keabadian. Let's go! Oke, mari kita selami ini. Coba deh jawab pertanyaan ini jujur di dalam hati Anda. Pernah nggak sih Anda ada di posisi di mana Anda tuh ngotot banget, mungkin sampai marah, nuntut hak Anda dikasih 100% nggak boleh kurang sepesen pun. Tapi giliran Anda yang harus menunaikan kewajiban ke orang lain, tiba-tiba banyak banget alasannya. Mungkin nunda bayar utang, atau ngerjain tugas setengah-setengah padahal nuntut gajinya full. Kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Kita semua tuh sering banget terjebak di bias kognitif ini. Kita bisa keras banget ke dunia luar, tapi super lunak kalau urusannya sama diri kita sendiri. Nah, yang bikin materi ini makin relevan, coba kita lihat makna kata al-mutaffifin itu sendiri. Secara harfiah, dari zaman dulu, kata ini merujuk ke pedagang-pedagang yang suka curang ngakalin timbangan. Jadi gini, kalau mereka yang beli, mereka minta timbangannya dilebihin. Tapi pas mereka yang jual, timbangannya malah dikurangin. Licik kan? Tapi tunggu dulu, pesan dari sumber kita ini jauh lebih besar dari sekedar teguran buat pedagang zaman dulu. Sebenarnya, ini tuh kritik yang tajam banget buat kemunafikan kita sebagai manusia. Ini tentang jebakan double standard alias standar ganda, di mana kita sering ngasih diri kita sendiri kelonggaran yang luar biasa besar, sementara kita ngejudge orang lain pakai standar yang ketat banget. Jadi, gimana sebenarnya bentuk nyata dari al-mutaffifin dan jebakan standar ganda ini di zaman sekarang? Mari kita bawa ini ke kehidupan nyata kita. Kecurangan atau standar ganda ini nggak cuma terjadi di pasar, teman-teman. Ini masuk ke tongkrongan kita, ke tempat kerja kita. Ada 3 bentuk nih yang paling sering kejadian. Pertama, pas ngenilai orang lain dibandingin diri sendiri. Kita tuh gampang banget nunjuk orang terus bilang, wah dia salah besar tuh. Padahal, di waktu yang beda, kita ngelakuin hal yang persis sama. Terus pas ketahuan, kita ngeles, ya kan kondisiku beda, lagi susah waktu itu. Akrab kan alasannya? Kedua, urusan nuntut hak versus ngasih hak. Kita teriak-teriak, ini hak gue. Tapi tiba-tiba amnesia kalau ditagih utang. Terakhir yang ketiga, soal standar kebenaran. Kita sering banget punya standar yang beda buat kelompok kita sendiri dibandingin kelompok lain. Pokoknya kelompok kita yang benar, mereka pasti salah. Padahal, nggak ada buktinya juga. Relevan banget kan sama apa yang sering kita lihat di masyarakat hari ini? Jadi, poin krusialnya di sini adalah, jangan pikir tindakan-tindakan curang atau bias kecil tadi itu bakal nguap gitu aja. Materi yang kita bedah ini tuh mau nyadarin kita soal skala yang masif banget. Alam semesta ini punya sistem keadilan yang bener-bener sempurna. Iya sih, Anda mungkin jago memanipulasi opini orang, atau mungkin bisa ngebodohin hukum di dunia, bahkan menang argumen pakai memutarbalikan fakta. Tapi di hadapan pengadilan semesta, setiap kecurangan, bahkan yang sekecil atom sekalipun, itu bakal diadili. Nggak ada satupun, literally nggak ada, standar ganda yang bisa lolos dari sistem ini. Untuk bisa nangkep seberapa absolutnya keadilan ini, kita harus ngelihat 2 kutub pencatatan kosmiknya. Di satu sisi ada yang namanya Sijin. Anda bisa bayangin ini sebagai tempat yang paling rendah, kayak ruang bawah tanah yang sempit, gelap, tempat disimpannya catatan orang-orang yang durhaka. Semua amal buruk, semua standar ganda yang kita pikir nggak ada yang tahu, itu dicatat dengan sangat rapih di sana. Nah, di sisi sebaliknya ada Iliin. Ini kebalikannya, tempat yang paling tinggi, paling mulia. Di sini, amal kebaikan kita sekecil apapun dicatat dan luar biasanya disaksikan langsung sama para malaikat. Ini benar-benar dualitas yang absolut. Setiap tindakan yang kita ambil setiap harinya tuh lagi ditarik ke salah satu dari 2 tempat ini. Coba dengarkan baik-baik kutipan ayat ke-7 sampai ke-9 ini. Sekali-kali jangan. Sesungguhnya kitab orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijin. Terus ditekankan lagi kalau itu tuh kitab yang bertulis dengan jelas. Teman-teman, ini peringatan yang super serius. Jangan pernah mikir kalau kecurangan kecil, manipulasi omongan, atau double standard yang Anda lakuin diam-diam itu bakal hilang ditiup angin. Nggak sama sekali. Semuanya itu dicatat presisi. Nggak ada yang samar, nggak ada celah buat ngeles. Semuanya terukir jelas di titik terendah semesta. Tapi, di sisi lain, perhatikan janji yang sangat indah di ayat ke-18-21 ini. Dikatakan,
Sesungguhnya, kitab orang yang baik benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Jujur, ini harusnya ngasih kita harapan yang luar biasa gede. Kalau keburukan aja nggak ada yang kelewat, artinya kebaikan kita yang sekecil apapun juga nggak bakal diabaikan. Momen di mana Anda milih buat jujur padahal gampang banget buat bohong, atau momen saat Anda tetap bersikap adil padahal Anda sendiri lagi rugi, itu semua diangkat ke tempat tertinggi. Dan gak cuma itu, tindakan baik Anda itu literally disaksikan langsung oleh entitas-entitas tertinggi, malaikat-malaikat yang paling dekat dengan sumber kebenaran. Keren banget kan? Sekarang, mari kita melangkah maju dan melihat bagaimana dinamika ini berujung pada apa yang kita sebut sebagai pembalikan keadaan semesta. Realitasnya di dunia ini kan seringkali terasa kebalik ya. Sering banget kita lihat orang-orang yang udah berusaha hidup adil, ngejauhin double standard, justru kelihatan kayak pihak yang kalah atau malah diketawain. Sebaliknya, orang-orang yang curang, yang gampang nabrak aturan demi perut sendiri, sering kelihatan lagi ada di atas angin. Mereka ngetawain orang yang milih buat taat. Kadang mereka sampai main mata, ngasih isyarat ngerendahin, ngejek mereka-mereka yang nggak mau ikut-ikutan curang. Bahkan yang bikin geleng-geleng kepala, saking arogannya, mereka gampang banget nge-labeling orang-orang yang jujur itu sebagai kelompok yang sesat atau ketinggalan zaman. Seolah-olah kesombongan mereka itu bakal permanen dan awet selamanya. Tapi tunggu sampai Anda dengar pembalikan epik yang dijanjikan ini. Di ayat ke-34 dan 35 digambarkan sebuah pemandangan yang benar-benar sinematik. Maka pada hari ini, orang-orang yang berimanlah yang mentertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Coba deh bayangin visualnya sebentar. Itu melambangkan kedamaian yang absolut. Mereka yang dulunya dihina habis-habisan karena berpegang teguh pada keadilan, pada akhirnya bisa duduk dengan sangat tenang, menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri gimana hukum keadilan tertinggi di alam semesta ini akhirnya ditegakkan dengan sangat sempurna. Dan ini benar-benar mengilustrasikan secara brilian sebuah ironi pamungkas. Segala tawa di dunia, semua arogansi dari mereka yang merasa paling pinter karena sukses ngakalin orang lain pakai double standard, itu semua cuma ilusi yang super sementara. Di sisi lain, pembalikan nasib di skala kosmik ini adalah sesuatu yang sifatnya abadi. Keadilan tuh nggak mungkin kalah, dia cuma lagi nunggu waktu yang tepat aja buat menyeimbangkan kembali seluruh timbangan di alam semesta ini. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kita mengaplikasikan konsep raksasa ini ke kehidupan kita sehari-hari? Mengingat semua konsep kosmik yang masif tadi, pertanyaan paling praktisnya kan gini, apa yang harus kita lakuin besok pagi? Mari kita ubah wawasan ini jadi action. Ada 5 langkah konkret yang bisa langsung Anda pakai buat menyeimbangkan timbangan Anda hari ini juga. Pertama, jadilah orang yang jujur dalam takaran. Nggak cuma fisik ya, kayak di bisnis, tapi juga batin, berikan orang lain hak mereka secara full. Kedua, sadari dan hancurkan setiap double standard yang Anda miliki. Mulai sekarang, stop ngejudge orang pakai standar yang Anda sendiri juga langgar. Ketiga, bangun awareness konstan kalau setiap detail hidup Anda tuh lagi diarsipkan, entah itu terbang ke Sijin atau ke Iliyin. Keempat, bersihkan hati, jangan pernah mengejek atau ngerendahin mereka yang berusaha berbuat benar. Dan kelima, proaktif, banyakin nulis catatan amal terbaik Anda. Lakukan kebaikan sekecil apapun, biar dokumen Anda di Iliyin makin tebal. Sebagai penutup, saya nggak bakal ngasih kesimpulan yang panjang lebar. Saya justru mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Pertanyaan yang butuh kejujuran paling radikal dari diri Anda sendiri. Dengan semua hal yang udah Anda lakuin hari ini, minggu ini, sepanjang tahun ini, dengan cara Anda memperlakukan orang lain dibandingin diri Anda sendiri, di manakah catatan Anda saat ini sedang ditulis? Apakah ia merosot jatuh ke kegelapannya Sijin, atau perlahan tapi pasti sedang diangkat tinggi menuju cahayanya Iliyin? Waktu kita masih berjalan, dan Anda literally masih pegang kendali penuh mau dibawa kemana akhir dari catatan itu. Terima kasih sudah menemani bedah materi kali ini. Mari kita renungkan sama-sama.